Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman informasi untuk UKIN dan juga UP PPG tahun 2020. Dengan video ini saya berharap bahwa teman-teman yang sedang menghadapi UP ini bisa sukses, dan utamanya bagi teman-teman yang ada di kelas saya ya. Semoga semua teman-teman yang ada di kelas saya ini sukses UP dan juga UKIN-nya. Baik, kita mulai saja. Kita akan berbicara tentang UKIN dan juga UP. Jadi setelah beberapa bulan yang panjang ini, Bapak Ibu semua, teman-teman guru sudah melakukan banyak hal dalam proses PPG, mulai dari pengerjaan tugas, membuat video dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kita akan sampai pada akhir dari suatu kegiatan, yaitu kita akan menghadapi uji kinerja dan juga uji pengetahuan. Nah, kalau saya mengibaratkan dua hal ini adalah ya seperti naik gunung gitu ya, karena mungkin saya latar belakangnya dari pecinta alam. Jadi anggap saja menghadapi UKIN dan UP ini seperti naik gunung. Dinikmati saja prosesnya, berkeringatnya dinikmati saja, karena ketika nanti sudah sampai ke puncak gunung, itu rasa senang, rasa bahagia, rasa lega itu bisa kita rasakan. Terus kita juga harus tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu tidak selalu mudah, dan kelulusan dalam uji kinerja dan juga UP adalah sesuatu yang indah, dan sekali lagi terkadang sesuatu yang indah ini harus ditempuh dengan perjuangan dan juga usaha yang cukup keras. Baik, kita langsung saja ke intinya. Kita akan berbicara tentang uji kinerja yang terbaru di tahun 2020 ini. Jadi ada dua. Yang pertama ini uji kinerjanya berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini ada dua, yaitu UKIN-nya terbagi menjadi UKIN praktik pembelajaran dan juga UKIN portofolio. Tapi UKIN portofolio ini adalah pendampingnya. Kemudian bobotnya sendiri, UKIN praktik pembelajaran itu yang terdiri dari komponen pembelajaran dan lain-lainnya, termasuk video penampilan pembelajaran, itu porsinya besar sekali, yaitu 6 dari 7. Jadi UKIN pembelajaran ya itu nilainya 6, kemudian UKIN portofolio itu nilainya 1. Nah, nanti dari komposisi tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. Jadi 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah 1 nilai portofolio nanti akan dibagi 7. Nah, itu akan menjadi nilai yang teman-teman sini dapatkan untuk uji kinerjanya. Baik. Nah, sekarang kita coba lanjutkan masih di UKIN praktik pembelajaran. Nah, ini apa yang harus dilakukan sekarang? Karena sekarang kan kita tidak bisa datang ke kampus ya, semuanya harus online, sehingga untuk melihat praktek pembelajarannya, teman-teman di sini atau Bapak Ibu guru semua harus membuat pembelajaran dalam bentuk video yang diedit dan dibuat versinya menjadi 30 sampai 40 menit. Oke, 30 sampai 40 menit. Kemudian untuk RPP-nya, untuk topiknya, ini boleh membuat baru ataupun memakai yang sudah dipersiapkan pada kegiatan lokakarya sebelumnya atau pada persiapan PPG sebelumnya yang terdiri dari kelas-kelas review perangkat dan lain-lain itu ya. Jadi boleh digunakan antara yang sudah di workshopkan ataupun membuat baru. Kemudian tanggal pelaksanaan perekamannya ini khusus ya untuk yang sesi angkatan 1 dulu, ini akan dilaksanakan pada 17 sampai 18 November. Kemudian yang utama adalah tanggal ini harus muncul dalam proses perekaman. Jadi Bapak Ibu yang harus ditekankan di sini adalah dalam video ini Bapak Ibu harus tahu cara men-setting kameranya, baik kamera HP ataupun kamera lainnya, untuk ada tanggalnya di periode itu. Itu karena penting, karena dipersyaratkan sebagai bukti Bapak Ibu mengambil gambar di periode tersebut. Kemudian, baik, sebelum portofolio, mungkin yang akan saya ceritakan di sini adalah tentang videonya sendiri. Karena nilai video ini adalah 6 kali dari total nilai UKIN, maka kita membuat videonya itu harus dengan sangat serius ya. Kenapa dengan sangat serius? Karena ini menentukan nilai kita supaya maksimal. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan dari pengalaman video yang di kelas saya sudah buat. Mungkin yang pertama adalah
tentang teknis pengambilan gambar. Tolong diperhatikan jika Bapak Ibu ada kelas yang akan dimasukkannya dalam bentuk kelas langsung, diambilnya jangan dalam bentuk potret. Potret itu seperti itu ya, yang seperti kertas itu. Tapi ambillah yang landscape atau seperti layar laptop itu landscape, sehingga nanti aktivitas dan juga siswa itu bisa terlihat. Ya, ini bagi yang Bapak Ibu menggunakan kombinasi antara yang kelas langsung maupun ada yang kelas online-nya. Tapi bagi yang kelas online, nah ini juga ada beberapa. Pastikan Bapak Ibu tahu cara merekam di layar, gunakan aplikasi yang Bapak Ibu nyaman untuk membuatnya atau untuk merekamnya. Jika Bapak Ibu belum familiar dengan ini, mungkin dibantu oleh rekan atau saudara yang bisa membantu merekamkan juga, ini tidak masalah ya, karena tidak menjadi permasalahan besar apakah itu diedit sendiri, apakah itu diambil sendiri, itu tidak masalah. Yang menjadi utamanya adalah Bapak Ibu bisa menyajikan 30 menit sampai 40 menit video pembelajaran. Nah, selain itu juga ini penting ya. Kenapa? Karena estetika atau keindahan itu mempengaruhi mood. Mood itu kesenangan hati gitu ya. Jadi Bapak Ibu coba buat videonya sebaik mungkin, seindah mungkin, sehingga itu mempengaruhi penguji, sehingga kalau tampilannya indah, enak dilihat, itu secara psikologis berpengaruh banyak ya. Sehingga harus diperhatikan misalnya kalau di video ada headroom-nya atau ruang antara kepala dengan ruangan, yaitu teknis ya. Tapi intinya coba dibuat seindah mungkin, main angle dan lain-lain supaya hasil yang dihasilkan itu bagus. Nah, yang kedua adalah ini yang sering banget terjadi. Ini adalah tentang musik. Mungkin Bapak Ibu suka untuk memasukkan musik. Tidak salah dengan memasukkan musik dan masih boleh memasukkan musik, tapi tolong musiknya diatur secara proporsional. Dalam artian munculnya itu pas untuk di video tersebut. Jangan sampai musik yang dimunculkan itu malah mengganggu suasana, apalagi mengganggu suara yang penting yang harus penguji dengarkan. Seperti itu. Jadi untuk musik mungkin bisa diatur volumenya, kapan munculnya, kapan keluarnya disesuaikan, sehingga suara yang menjadi kunci itu tidak terganggu dengan adanya musik-musik tersebut. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan penggunaan musik itu masih sangat boleh digunakan. Kemudian dalam video selanjutnya lagi, karena dalam PPG kita ini sekarang sedang menekankan pada HOTS ya, sehingga nanti proporsi isi videonya itu harus pada aspek HOTS-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya durasi 40 menit itu jangan terlalu banyak porsi guru memberikan instruksi dan lain-lain, tapi ambillah porsi yang cukup banyak untuk melihat bagaimana murid melakukan aktivitas, bagaimana murid mengerjakan sesuatu yang di dalamnya itu mereka sedang mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tingginya atau HOTS-nya itu, karena itu yang sedang digodok ya dalam pelatihan ini. Nah, mungkin itu secara teknis. Kenapa agak panjang ya, karena ini sekali lagi saya cerita, karena ini bagian secara nilai ini besar ya, jadi proporsinya 6 dari 7, makanya saya tekankan videonya harus betul-betul serius dibuat. Baik, kita coba lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba melihat portofolio. Nah, untuk portofolio ini Bapak Ibu harus memenuhi komponen yang terdiri dari 4 komponen dalam portofolio. Ada penelitian, kemudian ada juga refleksi diri, kemudian ada mencari informasi dan menghasilkan karya inovasi. Nah, untuk detailnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di panduan tentang portofolio ini. Nah, yang penting adalah dari 4 komponen ini, kalau Bapak Ibu punya semua, ya alhamdulillah. Kalau tidak, Bapak Ibu minimalnya itu punya 2 komponen. Nah, untuk 2 komponen, ini juga sekarang dipermudah lagi, di mana salah satu komponennya ini dapat diambil dari RPP, LKPD, bahan ajar, media yang sudah dibuat pada saat workshop, begitu, atau saat lokakarya. Jadi sudah dipermudah sekali ya. Kemudian, jangan lupa, nah
produk-produk yang tadi yang sudah dibuat selama workshop ini ketika akan diajukan ini harus dilegalisasi ya, yang legalisasinya ini dilakukan oleh kepala sekolah. Selain itu, untuk menjaga kredibilitas produknya ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk portofolio Bapak Ibu ini adalah asli, hasil buatan sendiri seperti itu ya, dan harus ditandatangan dengan materai 6.000. Baik. Sekarang kita kapan saja ya, kita akan coba melihat kapan saja sih portofolio yang bisa kita kumpulkan ini. Yang bisa kita kumpulkan ini terdiri dari portofolio yang diambil selama 2 tahun terakhir hingga Bapak Ibu melakukan PPG ini atau sampai PPG ini. Misalnya ini untuk angkatan 1. Ini bisa diambil dari Juli 2018 hingga Juni 2019. Ini untuk hitungan tahun pertama. Kemudian untuk hitungan tahun keduanya ini dari Juli 2019 hingga Juni 2020. Ini untuk tahun kedua. Dan tambahannya dari Juni hingga November atau hingga PPG ini berakhir ya di November tahun ini. Nah, itu kira-kira cakupan untuk portofolio dari periode waktu yang bisa diajukan. Kemudian portofolio tersebut ini akan dinilai oleh 2 orang dosen, yang dosennya ini tentu dipilih dari tempat di mana PPG tersebut dilaksanakan. Nah, sekarang kita beranjak ke tahap yang akhir. Jadi tadi sudah ya UKIN pembelajaran dan juga UKIN portofolionya. Sekarang kita coba berbicara tentang UP atau uji pengetahuan. Untuk UP sendiri, mahasiswa ini boleh mendaftar di nanti mungkin ada sistemnya ya dari GTK. Nah, nanti ini akan ditempatkan di kampus universitas terdekat dengan peserta. Nah, untuk kampusnya nanti bisa dilihat atau diupdate di institusi masing-masing ini lokasinya di mana. Yang pasti akan dipilihkan di lokasi terdekat tempat Bapak Ibu. Kemudian ada pengecualian, Bapak Ibu juga bisa pindah tempat ujian, tapi alasannya harus jelas. Jadi ada alasan tertentu, Bapak Ibu boleh pindah tempat ujian. Silakan diajukan saja ke tempat Bapak Ibu melaksanakan PPG sekarang, berkonsultasi di sana dan nanti mungkin bisa diputuskan apakah bisa pindah atau tidak. Kemudian penjadwalannya jelas dilakukan oleh GTK. Nah, sekarang ini untuk teknisnya. Peserta ini bisa daftar untuk UP mundur, tapi tidak boleh maju. Misalnya seperti ini. Peserta PPG di tahap 1 bisa mengikuti UP itu di dengan tahap 2 atau tahap 3, tapi mahasiswa tahap 2 atau tahap 3 itu tidak bisa ikut ke tahap 1. Jadi sederhananya boleh mundur, tapi tidak boleh maju. Begitu ya untuk UP. Nah, sekarang kita lihat UP-nya. UP-nya ini luring ya Bapak Ibu. Karena luring bertatapan langsung sehingga Bapak Ibu atau teman-teman guru di sini semua harus melakukan rapid test. Nah, rapid testnya dilaksanakannya masing-masing dan ketika pada hari H, hari untuk UP-nya harus membawa surat yang menyatakan bahwa hasilnya itu non-reaktif. Nah, sekarang bagaimana biayanya? Nah, biayanya sejauh ini ditanggung masing-masing, begitu ya. Oke, nah untuk nilai UP ini dan juga UKIN, ini harus memenuhi nilai paling minimal ada 70 secara keseluruhan. Nah, untuk komposisinya sendiri, untuk komposisi soal UP, ini komposisinya soalnya PG ya, 5 pilihan, dengan jumlah soal 120 soal. Oh, banyak ya, 120 soal, di mana 120 soal ini terdiri dari capaian pembelajaran 1 ya ada 20, capaian pembelajaran 2 ada 10, capaian pembelajaran 3 ada 50, kemudian capaian pembelajaran 4 sampai 7 itu ada 10. Nah, untuk capaian pembelajaran silakan Bapak Ibu buka-buka kembali modul-modulnya, LMS-nya untuk mulai ditandai CP1 20, CP2 10 dan lain-lain. Silakan disiapkan strateginya sedini mungkin. Karena persiapan yang lebih awal biasanya akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena kita akan jauh lebih siap. Baik, sekarang kita lihat komposisinya.
Untuk komposisinya ini terdiri dari 25% itu soal yang mudah. Mudah dalam artian mungkin ini lebih soal-soal yang sifatnya memori ya, ingatan, istilah, nama, namun itu yang tipikalnya mudah. Kemudian untuk yang 50% ini nanti akan muncul soal yang tipikalnya sedang, di mana tipikal sedang ini yang dituntut adalah mungkin sebuah penjelasan, penerapan, eh, konteks. Nah, seperti itu. Ini mungkin untuk yang sedang. Nah, untuk yang sukar, nah ini sukar biasanya harus berpikir keras, di mana nanti akan dihadapkan pada analisis, menimbang-nimbang pilihan. Jadi nanti mungkin tipikal soalnya itu membuat dilematis gitu ya, mana yang terbaik. Nah, itulah tipikal soal yang mungkin dikategorikan susah. Seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu semua, karena waktunya masih cukup panjang, silakan disiapkan per hari ini gitu ya, bisa dicicil hari demi hari untuk persiapan. Misal satu hari kita belajar apa, besok belajar apa, terus aja seperti itu. Karena kalau dibreakkan atau disekalikan satu kali, nampaknya saya tidak yakin bisa mempelajari semua atau menyegarkan kembali apa yang sudah dipelajarinya dalam waktu singkat. Nah, jadi silakan gunakan strategi masing-masing untuk bisa menyelesaikan UP-nya dengan baik. Baik, seperti itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena tadi saya cerita ini rangkumannya. Semoga Bapak Ibu bisa mempersiapkan kegiatan UKIN dan UP-nya menjadi lebih baik lagi dan juga disempurnakan. Kenapa saya tekankan harus lebih baik lagi dan harus juga sempurna? Karena ya itu menentukan apakah Bapak Ibu akan lulus dari program PPG ini atau tidak. Seperti itu saja. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan terkait lebih detail lagi dari video ini, silakan Bapak Ibu komentari. Nanti saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lebih rinci. Begitu, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sukses Bapak Ibu semua untuk PPG-nya, dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, saya Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.